Shalom saudara-saudara yang kekasih, selamat sore. Hari ini saya ingin baca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara, zaman sekarang ini orang lapar dan haus akan kebenaran. Menurut hemat saya begitu. Kebenaran itu erat kaitannya dengan keadilan. Banyak orang menuntut keadilan karena mereka merasa tidak diperlakukan dengan benar. Haknya dilangkahi, dicuri orang, pokoknya banyak masalah ya. Bagian warisan tidak adil. Lalu menuntut ke pengadilan, menggugat untuk mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan mereka keadilan. Dan saudara-saudara, karena orang menuntut, mencari, haus dan lapar akan kebenaran, ya pengadilan juga tidak kekurangan pekerjaan. Banyak orang yang gugat-menggugat dan mereka tidak bahagia karena ya kebenaran itu tidak mereka temukan. Benar menurut saya, salah menurut orang lain. Yang benar menurut saya itu adalah apa yang menguntungkan saya. Tapi kalau sesuatu menguntungkan saya, kemungkinan besar merugikan orang lain, dan bagi dia tidak benar. Saudara, meskipun orang haus dan lapar akan kebenaran, di zaman sekarang ini mereka tidak bahagia karena mereka mencari kebenaran yang salah. Lucu, kebenaran yang salah ya, tapi ya betul, mereka memang kenyataannya mencari kebenaran yang salah. Apa kebenaran yang salah? Kebenaran yang sifatnya subjektif, benar menurut saya ya. Dan ini kan salah. Benar buat saya, salah buat orang lain, jadi kebenaran yang salah. Dan banyak sekali yang terjadi, saudara-saudara, ya, di dunia di sekeliling kita ini. Pokoknya gini, kebenaran yang diperjuangkan oleh manusia sekarang ini, yang menguntungkan saya itu benar, yang merugikan saya itu salah. Dan ini berarti kebenaran menjadi satu hal yang relatif, yang kondisional. Lalu orang tidak lagi mampu mengenali kebenaran, bingung, yang benar yang mana? Ya tetap aja yang benar menurut saya. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kebenaran ini, haus dan lapar akan kebenaran, itu adalah kebenaran yang hakiki, yang orang tidak suka mendengarnya. Karena kebenaran yang hakiki ini sifatnya mutlak, lalu kemungkinan besar merugikan saya kalau itu diterapkan pada kehidupan saya. Itu sebabnya ada nubuat untuk akhir zaman ini. Orang-orang walaupun selalu ingin diajar kebaktian sana sini, KKR sana sini, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Dan kemudian juga dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, sekarang banyak orang cari kebenaran yang baru. Mana ada kebenaran yang baru sih? Karena kebenaran itu mutlak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pilatus itu seorang penganut filsafat Yunani. Dia juga bingung tentang kebenaran. Kepada Tuhan Yesus dia bilang, apakah kebenaran itu? Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya sebelumnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan kalau Tuhan Yesus adalah kebenaran, itu Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kebenarannya memang benar. Saudara, kebenaran yang relatif yang sekarang merajalela di mana-mana itu mendorong orang-orang yang tulus hatinya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Inilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran Tuhan. Apa kebenaran Tuhan itu? Hidup kudus, itu kebenaran. Kudus itu tidak bercacat celah. Kalau kertas putih, ya putih seluruhnya, tidak ada titik di tengahnya, tidak ada titik di pinggirnya. Kudus. Kan sekarang gini, ya lihat yang putihnya banyak, titiknya kecil, jangan usah dilihat. Itu relatif. Saudara, kebenaran itu kudus. Walaupun itu mungkin sekali berarti kerugian materi. Hal yang kedua, iman dalam Tuhan Yesus itulah kebenaran. Sekarang ini ada Kristen progresif yang mengatakan kurang lebih gini,
Ya, untuk masuk surga bukan satu-satunya jalan. Tuhan Yesus, ada banyak cara lain. Kalau kamu hidup baik sekali, kamu akan masuk surga juga. Iman Kristen menjadi satu hal yang relatif. Perlu nggak perlu tuh sama Tuhan Yesus. Tapi yang benar adalah Tuhan Yesus itu kebenaran. Iman kepada Dia adalah kebenaran, walaupun kemungkinan besar akan menderita kerugian, mungkin materi, mungkin aniaya fisik. Dan yang ketiga, kebenaran adalah doa dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama siapa-siapa. Itu kebenaran. Meskipun nampaknya ada orang bilang, saya doa lama sekali sama Tuhan dan dijawab. Saudara, Tuhan itu menjawab doa, tapi permintaan kita sering salah. Lalu Tuhan bilang, permintaanmu salah, aku jawab nih, tapi kamu minta A, dapatnya D, dan kita tidak sadar bahwa kita mendapat jawaban dari Tuhan. Tapi Tuhan menjawab doa, itu kebenaran. Hukum Tuhan itu kebenaran. Ya, hukum Tuhan itu berpihaknya pada apa? Pada kebenaran, pada keadilan. Hukum dunia beda, berpihak pada yang miskin, berpihak pada yang kaya, berpihak pada yang berkuasa. Lalu kebenarannya di mana? Tapi hukum Tuhan tidak berpihak kepada siapa-siapa, hanya pada satu, pada kebenaran. Kaya, miskin, tua, muda, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Saudara, hukum Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang hakiki seringkali menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berjanji, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran tidak akan dikecewakan. Kebenaran di dunia ini mengecewakan. Saya puas, si itu kecewa. Saya kecewa, si itu puas. Tapi kebenaran Tuhan itu memuaskan dan membawa kepada kita pada kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan hatinya, rohnya, jiwanya. Dan kepuasan roh, kepuasan hati, kepuasan jiwa itu juga akan mendatangkan rasa nyaman di fisik kita. Kita bisa makan enak, kita bisa tidur pada waktunya, meskipun semuanya sederhana, tidak mewah. Jadi saudara-saudara, tujuan kita ini kan bukan dunia ini. Tujuan kita adalah kerajaan surga. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan pimpin kita dalam kehidupan menuju kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.